Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dwi Yuliana. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan Bu Indah dengan Bu Dian. Baik, untuk yang pertama, kemampuan coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dian? Yang ingin saya kembangkan tentunya terkait dengan 3 kompetensi dasar coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kemampuan coaching yang Bu Dian sebutkan tadi, mana kemampuan yang spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kemampuan coaching tersebut, saya ingin Ibu mengobservasi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi dalam diri coaching. Bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach. Bentuk pertanyaan yang saya ajukan harus bisa menggali informasi mengenai kondisi yang sebenarnya, serta memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coach untuk menemukan solusi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Baiklah, terima kasih. Kegiatan coaching bisa dimulai. Assalamualaikum Bunda Dian. Mohon maaf sebelumnya ya. Sesuai dengan janji kemarin, apakah saya bisa berbincang-bincang sebentar dengan Bunda? Waalaikumsalam Bu Indah. Silakan Bu Indah, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Terima kasih Bun. Maaf sudah mengganggu waktu Bunda. Oh ya Bu, ada apa ya Bu kok Ibu mengadakan pertemuan ini? Ada masalah apa kok sepertinya wajah Ibu itu lesu dan tidak bersemangat? Begini Bun, saya ingin curhat Bun. Sebenarnya ada pikiran yang mengganjal di hati saya Bun. Baiklah Bu Indah, semoga dengan pembicaraan kita kali ini membawa solusi dari apa yang Ibu rasakan, dan semoga saya bisa membantu. Iya Bun, begini Bun, saya merasa kewalahan mengkondisikan kelas saya Bun. Kebetulan siswa saya kan jumlahnya banyak, dengan karakter siswa yang berbagai macam, dengan keusilan dan kenakalan yang bermacam-macam pula. Saya bingung Bun untuk mengkondisikan siswa saya. Setiap hari ada saja masalah di kelas Bu, sehingga saya merasa pusing. Baik Bu Indah, apa yang menjadikan Bu Indah merasa sangat kecewa dengan siswanya, dan peristiwa apa yang membuat Bu Indah benar-benar jengkel? Coba Ibu ceritakan semua unek-unek Ibu. Begini Bun, saya kesulitan sekali untuk mengarahkan siswa saya ketika pembelajaran maupun ketika saya tinggal di kantor sebentar. Saya ke kantor sebentar saja, kelas saya langsung menjadi gaduh. Demikian juga ketika pembelajaran. Ketika diterangkan, anak-anak bisa tenang sebentar. Tetapi kemudian saat mengerjakan tugas-tugasnya, siswa gaduh kembali. Jadi siswa saya itu bersikap tenang saja sangat sulit Bun. Dengan siswa yang seperti itu, saya merasa putus asa dan merasa gagal dalam mengelola kelas. Dan dengan kondisi tersebut, nilai yang didapat siswa saya tidak bisa maksimal. Begitu Bun kondisi siswa saya yang menjadi saya berpikir keras agar permasalahan saya terpecahkan. Setelah mendengarkan apa yang Ibu ceritakan tentang kondisi siswa itu sangat luar biasa ya Bu ya. Lantas situasi ideal apa yang ingin Ibu inginkan gitu? Saya ingin murid saya bisa fokus
dan bisa menyimak serta dapat mengendalikan diri agar tidak gaduh di dalam kelas dan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan, Bun. Baiklah, jadi Ibu Indah itu ingin muridnya tetap fokus, kemudian tetap tenang dan dapat mengendalikan diri saat pembelajaran gitu ya. Nanti Bu Indah ini supaya murid itu bisa fokus dan tetap tenang dan tentunya dapat mengendalikan diri. Jadi apa yang perlu Ibu lakukan? Sebenarnya saya mempunyai beberapa gagasan untuk saya terapkan di kelas, Bun. Saya akan mengajak siswa berlatih mindfulness dengan teknik stop supaya bisa kembali fokus ketika pembelajaran. Saya juga ingin menggunakan metode yang variatif dalam pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Bisa juga saat pembelajaran dengan menyelingi ice breaking. Selain itu, saya juga akan menerapkan disiplin positif, yaitu ketika kelas ramai pada waktu diberi tugas, saya membuat kesepakatan bersama siswa apabila ada yang ramai maka akan dicatat dan nanti konsekuensinya bagi yang ramai mendapat tugas tambahan membersihkan kelas selama seminggu ketika jam pulang sekolah. Baik Bu Indah, di antara gagasan atau rencana tindakan yang Ibu lakukan, bagaimana atau teknik yang mana yang perlu Ibu tingkatkan atau kembangkan? Saya ingin mengembangkan metode-metode pembelajaran yang variatif yang mengakomodir kebutuhan siswa sehingga siswa tetap fokus ketika pembelajaran. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan metode pembelajaran yang variatif agar tidak terjadi kebosanan di kelas ya Bu ya. Apa indikator dari Ibu supaya yang sudah bisa menjadikan kelas itu lebih kondusif? Indikator yang lebih kondusif dan mudah diajak melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa fokus dengan proses yang diinginkan dan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, Bun. Baik, jadi yang menjadi indikatornya adalah kelas yang kondusif dan mudah untuk diajak pembelajaran yang menyenangkan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, dari skala 1 sampai 10, Ibu ada di angka berapa saat ini? Saya merasa saya berada di angka 6, Bun. Oh, angka 6 ya. Di angka 6 ya Bu ya. Seperti apa itu angka 6? Maksudnya bagaimana itu? Bisa dijelaskan Ibu Indah? Saya merasa di angka 6 itu karena saat ini saya masih belum begitu maksimal untuk menjalankan tindakan yang saya menjalankan tindakan saya. Jadi saya menilai diri saya sendiri di angka 6, Bun. Baik, Bu Indah ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya sampai di angka 7 atau 8, Bun. Ditingkatkan di angka 7 atau 8 itu yang bagaimana ya Bu ya? Saya akan mencoba menyiapkan proses pembelajaran dengan metode yang menyenangkan dan menyiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa agar siswa tidak bosan dan kelas menjadi kondusif, Bun. Jadi Ibu sudah melakukan itu semua ya Bu ya. Apalagi yang perlu ditambahkan hal yang berbeda yang bisa membuat kelas itu lebih kondusif? Saya akan lebih meningkatkan kemampuan saya untuk mengelola kelas dengan baik dengan mencari referensi bisa dari YouTube atau pelatihan-pelatihan yang bisa menambah wawasan yang terkait dengan pengelolaan kelas sehingga kelas menjadi lebih kondusif dan menyenangkan, Bun. Baik Bu Indah, rencana tindakan yang Ibu lakukan bisa terrealisasi ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan apa yang mengganjal atau membuat resah pikiran Ibu menjadi lega dengan pembicaraan ini ya Bu ya.
Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bun, dengan perbincangan kita ini saya merasa perasaan saya lebih terbuka, lebih plong, lega sekali Bun. Apa yang menjadi beban pikiran saya akhirnya bisa terpecahkan. Baik Bu Indah, semoga kedepannya sukses dan lancar dalam mengkondisikan siswa kedepannya nanti ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya Bun atas waktunya. Sama-sama Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kegiatan coaching hari ini telah selesai dan secara keseluruhan sudah bagus. Di setiap tahapan dalam alur tirta sudah dilaksanakan. Semoga kedepannya rencana yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rina Kurniastuti. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Kegiatan yang dilakukan pada hari ini yaitu melaksanakan kegiatan coaching. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Indah yaitu mengenai kemampuan coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Indah. Di sini saya ingin mengembangkan atau yang ingin saya kembangkan itu tentunya ada 3 kompetensi, yaitu meliputi kehadiran penuh, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Terus dari ketiga kemampuan coaching yang Ibu Indah sebutkan tadi, mana yang spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kemampuan coaching tersebut, saya ingin mengobservasi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi dalam diri coaching. Oh, gitu. Terus bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coaching. Bentuk pertanyaan yang saya ajukan harus bisa meliputi informasi mengenai kondisi sebenarnya coaching, serta memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, gitu ya. Iya, Bun. Silakan, Bu. Yuk. Assalamualaikum Ibu Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bunda Dian. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bunda Dian sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Apakah Bu Indah ada waktu luang hari ini Bu? Saya ingin sharing. Boleh Bun, kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Indah. Sama-sama Bunda Dian. Kira-kira ada apa ya Bun? Begini Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Indah terkait permasalahan yang saya alami saat ini. Ya, harapannya nanti setelah sharing dan menyampaikan keluh kesah saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi ada apa ya Bun? Permasalahan seperti apa yang ingin Bunda Dian bicarakan? Begini Bu Indah, saya mengalami kesulitan untuk memanage waktu baik di sekolah maupun di rumah terkait profesi saya sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga. Di sekolah sedang banyak kegiatan dan banyak sekali tugas-tugas tambahan selain mengajar, dan banyak sekali nih kegiatan untuk anak-anak, terutama untuk persiapan yoga. Waktu di rumah untuk keluarga pun masih terganggu karena harus menyelesaikan tugas-tugas saya yang belum selesai begitu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Dian capai pada diskusi kita hari ini Bun? Baiklah, terkait dengan permasalahan saya tadi,
yaitu saya ingin bagaimana saya bisa memanage waktu dengan baik, di mana posisi saya sebagai guru di sekolah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa dan sedang padat-padatnya, serta membagi waktu di rumah dengan keluarga. Jadi saya ingin sekali memanage waktu supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Baik Bunda, bisa Ibu ceritakan bagaimana Bunda dalam menjalankan tugas-tugas Bunda keseharian? Begini Bu, saat ini kan posisi saya di sekolah banyak sekali pekerjaan selain tugas pokok saya sebagai guru atau mengajar. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan juga atau hal-hal lain yang saya kerjakan. Selain tugas pokok saya mengajar, saya juga diberikan banyak sekali tugas tambahan seperti operator, baik operator bos maupun aset, juga bendahara bos juga. Saya juga memegang kelas 5, di mana kelas 5 ini seringkali ditunjuk untuk mengikuti lomba-lomba. Tugas-tugas tambahan inilah yang sering sekali tidak kenal waktu begitu Bu dalam pelaporannya. Pada saat saya sudah fokus dengan anak-anak, tetap saja saya harus kerjakan karena dikejar deadline seperti itu. Ditambah lagi padat-padatnya kegiatan lomba, dan itu kan pasti membagi waktunya juga sangat sulit. Jadi kapan saya membagi waktu untuk melatih anak untuk lomba, kemudian mengajar di kelas, serta menyelesaikan laporan seperti itu. Kalau saya pulang ke rumah, saya masih harus dihadapkan dengan situasi keadaan keluarga, di mana saya tidak mungkin kan terus-terusan membuka laptop, tapi juga harus memperhatikan keluarga. Begitu. Jadi yang dipaparkan Bunda Dian hari ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bunda Dian? Kalau terkait dengan permasalahan saya tadi, posisi saya sekarang ini menurut saya di posisi 6 Bu. Karena masih ada saja pekerjaan yang terlewat atau belum saya kerjakan begitu atau terabaikan, karena itu tadi saya belum bisa membagi waktu atau memanage waktu dengan baik. Baik, benar sekali yang diutarakan Bunda Dian. Sungguh memanajemen waktu itu sangat sulit ya Bun, karena saya sendiri sebagai seorang wanita sama profesinya dengan Bunda Dian, yaitu sebagai pendidik dan juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya bisa merasakan itu. Dari hal ini yang telah kita diskusikan tadi, hal apa yang akan Ibu lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah Bunda tersebut? Begini Bu Indah, saya mempunyai rencana bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya dalam menjalankan rutinitas saya sehari-hari dalam memanage waktu. Dimana kalau tadi saya di posisi 6, saya harapannya nanti bisa pada posisi 8 begitu Ibu. Kalau di sekolah, saya akan memanage waktu dengan membuat skala prioritas dengan mengutamakan pekerjaan yang harus segera saya selesaikan terlebih dahulu. Tapi kan tugas utama saya tetap mengajar. Nah, setelah mengajar ini nanti kan masih ada waktu luang untuk menunggu waktu pulang itu ya Bu. Itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Serta tidak lupa untuk selalu berkolaborasi atau menjalin kerjasama dengan teman rekan sejawat di sekolah untuk saling membantu sehingga tugas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dan ketika di rumah, di mana saatnya bersama keluarga, biasanya kan masih ada saja tugas-tugas yang belum terselesaikan ya. Tapi tetap saja nanti saya harus memprioritaskan untuk kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru saya melanjutkan pekerjaan saya. Terus sekali Bu Dian, pastinya dalam memanajemen waktu itu sangat sulit dan harus punya solusi, strategi, dan tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan, dan pastinya banyak sekali gangguan ataupun hambatan. Nah, Bunda kan sudah mempunyai strategi, prioritas, serta ada ukuran keberhasilan yang ingin Bunda capai. Jadi bagaimana Bunda Dian mengatasi gangguan tersebut? Cara saya nanti untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan, pastinya saya harus tetap semangat dan yakin bahwa apa yang saya kerjakan
pasti akan diberikan kemudahan dan semua bisa berjalan dengan baik. Dan pastinya juga dibutuhkan namanya komunikasi, Bu. Komunikasi yang baik dengan keluarga serta rekan sejawat di sekolah, supaya kedua belah pihak ini bisa saling memahami dan bekerja sama dengan baik. Gitu. Iya, betul sekali Bunda Dian. Pasti penting sekali komunikasi dan komitmen serta prioritas mana yang harus kita dahulukan. Apa komitmen Bunda terhadap rencana ini? Komitmen saya yaitu saya akan membuat list jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan dan juga akan meningkatkan itu tadi komunikasi serta bekerja sama dengan baik bersama rekan sejawat maupun keluarga di rumah. Betul Bunda Dian, bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi apalagi dengan keluarga di rumah ya Bun. Karena keluarga itu merupakan unsur utama yang penting. Bagus sekali ya Bunda Dian, dari permasalahan yang diutarakan sudah ada solusinya, dan Bunda Dian juga sudah bisa bertanggung jawab serta tahu memahami inti dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan bersama ini tadi, yang Bunda Dian rasakan itu apa? Pastinya setelah sharing bersama dengan Bu Indah ini tadi, yang saya rasakan pastinya kelegaan ya Bu. Karena namanya perempuan, di saat merasa pusing atau jenuh dengan suatu hal itu, yang dibutuhkan adalah curhat, yaitu butuh teman ngobrol Ibu. Hal ini sangat membantu dan meyakinkan serta menguatkan saya bahwa saya pasti bisa menjalankan semua peran saya ini dan lebih percaya diri untuk menghadapi situasi atau masalah yang sedang saya hadapi atau saya alami. Iya Bunda Dian, terima kasih, kita sudah saling berbagi pengalaman dan bisa mencari solusi bersama-sama ya. Saya doakan Bunda Dian bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya Bu Indah, terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu sharing bersama dengan saya. Semoga nanti kita bisa sharing lagi bersama di lain waktu ya Bu ya. Sama-sama Bunda Dian. Nah Bunda, kita bertemu lain waktu. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kucing hari ini, dan saya sebagai pengamat mengamati dari kegiatan hari ini, yaitu secara keseluruhan sudah bagus, sudah menggunakan alur tirta, dan semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Dian. Ya, terima kasih. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dian Rahmawati. Saya akan melakukan observasi dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ana dan Bu Eti. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bu Ana selaku coach ya di sini ya. Untuk yang pertama, kemampuan coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ana? Yang ingin dikembangkan tentunya 3 kompetensi dasar coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, untuk yang kedua ini ya, dari ketiga kemampuan coaching yang Bu Ana sebutkan tadi, mana kemampuan yang spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kemampuan coaching tersebut, saya ingin Ibu mengobservasi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi diri dalam coaching. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut, Bu Ana? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coaching. Bentuk pertanyaan yang
saya ajukan harus bisa menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya Koci serta memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Koci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Oke, baiklah. Saya akan mengobservasi terkait dengan apa yang sudah saya tanyakan tadi. Silahkan untuk Betty dan Bu Ana untuk melakukan kegiatan. Silahkan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Eti. Bagaimana kabar Bu Eti? Alhamdulillah baik juga. Apa Bu Ana ada waktu luang? Saya ingin ketemu. Boleh Bu. Kebetulan sore ini saya tidak ada kegiatan. Baiklah, nanti sore jam 4 kita ketemu di lapangan biasa ya Bu. Kalian jogging. Siap Bu Eti. Wah, sudah lama menunggu ya? Enggak, baru saja Bu. Ada apa nih tiba-tiba ngajak ketemuan? Iya, lagi suntuk aja Bu. Ada masalah dalam pembelajaran yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ana. Ya, harapan saya dengan menyampaikan keluh kesah ini, saya dapat menemukan solusi pada masalah pembelajaran yang ada di lapangan. Oh iya, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Eti sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Saya mau bertanya, tapi saya tidak enak kalau Bu Eti tidak berkenan. Iya Bu, saya heran. Ada beberapa anak di kelas saya pada saat menjelaskan pelajaran PJOK tentang materi passing bawah, hasilnya belum seperti yang saya harapkan. Saya perlu mendapat masukan nih Bu, siapa tahu Bu Ana bisa membantu saya. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Eti capai pada diskusi kita hari ini? Ya, sebagai guru, saya selalu menginginkan tujuan pembelajaran saya dapat tercapai dong, yaitu siswa dapat mempraktekkan gerakan passing bawah. Apakah tujuan materi yang Bu Eti ajarkan belum tercapai? Iya nih Bu, saya merasa pelajaran yang saya laksanakan belum berhasil seperti harapan saya. Ternyata masih ada beberapa anak yang belum memahami materi yang saya ajarkan. Ini terbukti saat saya mengadakan tes formatif, masih ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Perasaan saya jadi campur aduk nih Bu, sedih, kecewa, ingin marah, jadi kurang bersemangat mengajarnya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu melakukan PBM pembelajaran PJOK tersebut? Iya, jadi gini Bu, ketika saya menerangkan PJOK mengenai gerakan passing bawah, anak-anak itu sepertinya antusias sekali, merasa mereka diam memperhatikan penjelasan saya. Ketika di akhir pembelajaran, saya menanyakan siapa yang belum jelas dengan materi PJOK. Tidak ada satupun anak yang tunjuk jari. Dan saya beranggapan kalau mereka sudah paham. Namun ketika menyuruh anak-anak untuk mempraktekkan gerakan passing bawah secara berpasangan, ternyata masih ada beberapa siswa salah. Setelah itu saya mengadakan remedi dengan menjelaskan lagi materi yang sama. Justru apa yang terjadi? Kelas saya menjadi gaduh karena anak-anak yang sudah memahami materi yang saya ajarkan ramai, bahkan mereka ada yang berlari-lari, bermain bola. Wah, semakin pusing ini Bu. Kalau boleh saya menyimpulkan, Bu Eti merasa kondisi kelas menjadi tidak terkendali. Kalau boleh saya menyimpulkan, Bu Eti merasa kondisi kelas menjadi tidak terkendali karena itu mengulang kembali materi pelajaran dengan membimbingi anak-anak yang belum memahami materi itu. Iya nih Bu, sebenarnya mereka itu anak-anak yang baik, sopan, dan mudah untuk mengatur mereka. Entah mengapa setiap pelajaran PJOK kok mereka itu tingkahnya itu aneh-aneh, membuat saya stres ini Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan cara lain agar pada pelajaran PJOK anak-anak tidak menunjukkan perilaku yang seperti Bu Eti ceritakan? Iya Bu, saya juga berpikiran seperti itu. Hanya saja saya masih bingung menentukan metode dan
model pembelajaran yang pas untuk pelajaran PJOK agar anak senang dengan tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Dari hal yang telah kita diskusikan tadi, hal mana yang akan Ibu lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah di kelas Ibu? Saya akan membuat perencanaan pembelajaran PJOK yang bergembira sehingga anak-anak merasa senang dan enjoy dalam pelajaran PJOK. Dari hal yang telah kita, bagaimana Bu Eti akan melakukan tujuan tersebut? Pertama-tama yang perlu saya lakukan adalah melaksanakan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar mereka. Selanjutnya berdiskusi dengan anak-anak dengan membuat kesepakatan pembelajaran di awal pelajaran. Saya ajak anak-anak untuk fokus dalam pembelajaran dengan mengajak mereka bernyanyi. Tujuan saya agar anak-anak tidak merasa kalau melakukan gerakan passing itu sulit. Saya juga akan mengecek kesiapan belajar mereka dengan menanyakan materi pelajaran yang kemarin dipelajari serta menggali sedikit pemahaman mereka tentang materi yang akan dipelajari. Saya akan mempersiapkan pembelajaran dengan matang, memilih model, metode, dan pelajaran yang membuat anak-anak senang dan bahagia selama pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai harapan saya. Oh iya, saya akan menggunakan permainan dalam pembelajaran saya karena di usia mereka masih senang sekali kalau diajak bermain. Karena materi saya tentang gerakan passing bawah, saya akan menggunakan berbagai media dan metode. Saya akan putarkan video, memberikan penjelasan pada materi yang kurang paham, dan selanjutnya anak-anak saya ajak bermain lompat tali di halaman sekolah. Menarik itu Bu. Terus apa yang sudah Bu Eti dapatkan selama pembicaraan kita hari ini? Ya, di awal saya masih merasa bingung Bu, ada yang harus saya lakukan di pembelajaran saya. Namun setelah melakukan diskusi ini, saya merasa plong dan yakin kalau saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan membuat anak gembira, bergairah untuk belajar selama proses belajar mengajar di lapangan. Terima kasih ya Bu Ana atas waktunya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya pikirkan. Oke, karena sudah sore, kita ketemu minggu depan ya. Pengen dengar hasil dari pelaksanaan rencana pembelajaran Bu Eti. Siap Bu Ana, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Sama-sama Bu Eti. Baiklah, untuk Bu Eti dan Bu Ana, dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan, saya sudah perhatikan dan saya observasi untuk secara keseluruhan sudah berjalan dengan bagus dan setiap tahapan dalam alur kita pun sudah terlaksana semua. Dan harapannya nanti apa yang sudah direncanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Begitu ya Bu Ana dan Bu Eti. Saya akhiri untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.